kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada para dosen penguji, Ibu Haja Ida Herianti, Ibu Yeni Friska Madona, serta Ibu Pipit Marviana. Baik, setelah saya melakukan tugas akhir, sekaligus menyusun laporan tugas akhir saya yang berjudul Gambaran Umum Penerapan Manual Handling pada Pekerjaan Pengangkutan Hebel Bata Ringan di PT Matrix Primatama, Cirebon, Jawa Barat. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama ada latar belakang, kemudian tujuan, lalu yang ketiga tinjauan teori, yang keempat metodologi, yang kelima profil perusahaan, yang keenam hasil dan pembahasan, serta yang terakhir sebagai penutup yaitu kesimpulan dan saran. Baik, saya mulai dari latar belakang. Salah satu masalah di dunia ini yang dampaknya sangat signifikan adalah masalah ergonomi. Nah, masalah ini muncul dikarenakan saat ini walaupun perusahaan-perusahaan menggunakan teknologi yang begitu canggih, namun aktivitas manual handling ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan atau aktivitas sehari-hari di perusahaan. Salah satunya di perusahaan konstruksi. Manual handling sendiri dapat menimbulkan risiko yang berupa luka sederhana, memar, nyeri otot, dan kondisi serius yang berkaitan dengan nyeri pinggang. Dan di sini terdapat data kecelakaan kerja. Dan di sini terdapat data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dari statistik bisa dilihat angka kecelakaan kerja pada tahun 2013 dilaporkan menurut ILO yaitu lebih dari 380.000 kasus. Sedangkan angka penyakit akibat kerja pada tahun 2013 berdasarkan data dari ILO yaitu 86,3% dan terdapat 2,4 juta kasus penyakit akibat kerja. Lalu tujuan khusus yang diambil oleh penulis dalam melaksanakan tugas akhir yaitu yang pertama mengetahui program manual handling pada pekerjaan pengangkutan hebel bata ringan di PT Matrix Primatama, Cirebon, Jawa Barat. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui prosedur manual handling pada pekerjaan pengangkutan hebel bata ringan di PT Matrix Primatama, Cirebon, Jawa Barat. Lalu yang ketiga yaitu mengetahui implementasi penerapan manual handling bata ringan di PT Matrix Primatama, Cirebon, Jawa Barat. Lalu ada tinjauan teori. Dari definisinya sendiri, manual handling merupakan suatu kegiatan transportasi yang dilakukan oleh pekerja dengan melakukan kegiatan mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, serta membawa benda dengan menggunakan tangan. Dari aktivitas manual handling tersebut, terdapat potensi bahaya, diantaranya kondisi beban yang berat, kondisi beban yang tajam, kondisi beban yang panas, ataupun kondisi beban yang memiliki dimensi yang besar. Lalu potensi bahaya yang selanjutnya adalah kejatuhan beban dan teknik mengangkat yang buruk. Risiko dari potensi bahaya tersebut antara lain yang pertama kesleo, kemudian yang kedua cedera pada bagian punggung atau tulang belakang, yang ketiga saraf kejepit, yang keempat risiko hernia, yang kelima tergores, lalu memar, kemudian yang keenam rematik. Dan dari potensi bahaya serta pengendalian risiko tersebut, dilakukanlah tindakan pengendalian risiko. Pengendalian risiko sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pengendalian terhadap area kerja. Nah, pengendalian terhadap area kerja ini bisa dilakukan dengan menyediakan alat bantu mekanis ataupun alat bantu manual handling. Ataupun juga dapat dilakukan dengan meredesain atau merubah desain tempat kerja. Lalu yang kedua yaitu pengendalian terhadap sumber daya manusia. Nah, pada pengendalian terhadap sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan pelatihan dan pendidikan serta melakukan pemilihan karyawan. Untuk metodologi tugas akhir pada kali ini penulis menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu observasi. Nah, pada observasi ini penulis meneliti langsung atau
melihatlah secara langsung pekerjaan manual handling yang terdapat di PT Matrix Primatama Cirebon, Jawa Barat. Lalu melakukan studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan baik itu jurnal, buku, ataupun peraturan yang berkaitan dengan manual handling. Kemudian melakukan wawancara. Wawancara sendiri dilakukan baik itu dengan pekerja ataupun dengan personil K3 PT Matrix Primatama. Dan dari data-data tersebut, penulis melakukan pengolahan data dengan mendeskripsikan data yang sudah didapat, lalu dipaparkan di dalam laporan tugas akhir. Untuk profil perusahaannya, PT Matrix Primatama yaitu sebuah perusahaan konstruksi yang berdiri sejak 17 tahun. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang pelayanan jasa konstruksi, arsitektur, pembangunan sarana dan prasarana gedung, mekanikal elektrikal, serta bidang interior. PT Matrix sendiri berpusat di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Pasir Salam Asri, Blok D nomor 14, Buah Batu, Bandung. Namun, saat ini sedang melaksanakan proyek pembangunan gedung B ITB Kampus Cirebon di Jawa Barat. Untuk hasilnya, pada program manual handling ini terdapat dua hasil. Yang pertama, sosialisasi. Nah, sebelum melakukan pekerjaan manual handling, pihak PT Matrix Primatama melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan metode toolbox meeting yang dilakukan selama 10-15 menit sebelum pekerjaan. Kemudian program yang kedua yaitu program pelatihan. PT Matrix Primatama sendiri telah melaksanakan program pelatihan dengan menggunakan metode on the job training, yakni pekerja ditempatkan di tempat kerja secara langsung, kemudian diawasi oleh tim supervisor ataupun supervisor tim handling. Lalu untuk prosedur manual handling sendiri, PT Matrix Primatama mengacu pada SOP perusahaan dengan nomor dokumen P/SOP/K3/006 dan terdapat dua tahapan dalam prosedur tersebut. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan tim dan memastikan tim dalam keadaan sehat. Kemudian melakukan toolbox meeting sebelum pekerjaan, lalu menggunakan APD yang direkomendasikan. Dan yang terakhir yaitu memastikan area kerja terbebas dari segala hambatan ataupun penghalang. Kemudian pada tahap pelaksanaan manual handling, yang perlu dilakukan pertama adalah mengidentifikasi beban yang akan diangkat para pekerja. Kemudian memastikan beban berada di dekat zona angkat tubuh. Lalu memastikan pijakan dan posisi kaki dalam posisi yang tepat. Lalu yang keempat, yaitu tekuklah lutut Anda, lalu berjongkok, serta pastikan tulang belakang si pekerja ini harus dalam posisi yang tegak. Kemudian berdirilah dengan menekankan kaki agar beban dapat diserap oleh otot kaki. Yang keenam, melakukan pengangkatan secara tim apabila kondisi beban tidak memungkinkan untuk dilakukan pengangkatan secara individu. Lalu yang terakhir yaitu merapikan ataupun melakukan housekeeping pada area kerja. Untuk implementasi manual handling sendiri, penulis mendapatkan dua sumber informasi, yaitu yang pertama uraian pekerjaan manual handling. Nah, pada uraian pekerjaan manual handling tersebut, yang pertama adalah melakukan persiapan. Pada tahap persiapan yang perlu disiapkan adalah pertama timnya, lalu melaksanakan toolbox meeting, kemudian menggunakan APD sesuai apa yang direkomendasikan, lalu melakukan koordinasi dengan supervisor tim handling untuk menentukan di mana material tersebut akan ditempatkan. Kemudian yang kedua, tim handling melakukan pembongkaran material hebel. Yang ketiga, tim handling mengangkut material hebel atau bata ringan, lalu meletakkannya pada area yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, tim handling melakukan housekeeping area kerja. Kemudian terdapat data-data pekerjaan seputar manual handling. Nah, pada pekerjaan manual handling melibatkan 8 orang. Lalu berat beban yang
terdapat pada material tersebut yaitu 6 kg dengan frekuensi angkatan per jamnya yaitu 350 kali. Lalu durasi kerja manual handling tersebut berlangsung sekitar 1 jam 45 menit. Pada pembahasan program yang pertama yaitu sosialisasi cara mengangkat dengan aman. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tepatnya pada pasal 9 ayat 1, yaitu pengurus diwajibkan menunjukkan serta menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi ataupun bahaya-bahaya yang ada di area kerja. Kemudian semua pengaman ataupun alat pelindung yang dibutuhkan oleh si pekerja ini. Lalu alat-alat pelindung diri yang dibutuhkan para pekerja dan cara-cara ataupun sikap aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan dalam peraturan ini, PT Matrix pertama telah menjalankan ataupun mengimplementasikan peraturan tersebut dengan baik di lapangan. Yang kedua, program pelatihan manual handling. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 9 ayat 3 yang berisi pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi para tenaga kerjanya. Lalu berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 pada lampiran 2 mengenai pengembangan keterampilan dan kemampuan, yaitu pelatihan diberikan kepada seluruh tenaga kerja. Dan berdasarkan dua peraturan tersebut, PT Matrix Primatama telah melaksanakan pelatihan dengan menggunakan metode on the job training. Untuk prosedur manual handling sendiri, perusahaan ataupun pihak PT Matrix Primatama mengacu pada beberapa legal aspek. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang terakhir yaitu Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Untuk uraiannya sendiri pada tahap persiapan diantaranya adalah yang pertama menyiapkan tim handling dan memastikan tim dalam keadaan sehat. Kemudian melakukan toolbox meeting untuk menjelaskan langkah kerja, potensi bahaya, serta tindakan pencegahan bahaya yang diperlukan. Kemudian menggunakan APD yang telah direkomendasikan oleh tim K3 ataupun supervisor tim handling. Lalu memastikan tidak adanya penghalang akses di area kerja. Dalam tahap persiapan sendiri terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang diacu ataupun legal aspek yang diacu, yaitu pada siap menyiapkan tim handling dan memastikan tim dalam keadaan sehat ini, PT Matrix Primatama tidak menunjuk dokter perusahaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para pekerjanya. Padahal hal ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 8 Ayat 1 dan 2, serta menggunakan APD yang direkomendasikan. Nah, pada implementasi di lapangannya terdapat beberapa pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri dikarenakan kekurangan stok pada alat pelindung diri yang ada di PT Matrix Primatama. Lalu pada tahap pelaksanaan, prosedurnya yang pertama adalah mengidentifikasi beban yang diangkat, lalu memastikan beban berada di dekat zona angkat tubuh. Kemudian memastikan pijakan dan posisi kaki berada di posisi yang tepat saat mengangkat beban. Lalu menekuk lutut serta memposisikan badan pada posisi yang tepat. Kemudian berdirilah dengan menekankan kaki agar beban dapat diserap oleh otot kaki. Lalu melakukan pengangkatan material secara tim apabila tidak dimungkinkan untuk melakukan pengangkatan secara individu. Dan yang terakhir yaitu melakukan housekeeping atau merapikan area kerja. Dan di sini terdapat panduan singkat ya untuk manual handling sendiri. Yang pertama yaitu memegang erat bahan angkat, kemudian tinggi beban tidak melebihi garis mata,
kemudian menggunakan kaki untuk menahan, serta meminta bantuan untuk beban yang sangat berat. Dan pada bagian pembahasan implementasi, hasil yang didapat yaitu pada uraian pekerjaan pengangkutan Hebel. Yang pertama adalah melakukan persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, diantaranya pertama harus menyiapkan tim dan memastikan dalam keadaan sehat, kemudian melakukan toolbox meeting, menggunakan APD yang telah direkomendasikan, kemudian memastikan area kerja aman, dan melakukan koordinasi dengan supervisor. Pada implementasi di PT Matrix sendiri, hal ini kurang sesuai ataupun tidak sesuai dengan legal aspek yang diacu, yaitu karena pemeriksaan kesehatan masih belum dilakukan oleh dokter. Dan pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa uraian pekerjaan. Yang pertama yaitu tim handling melakukan pembongkaran material Hebel dengan mengikuti arahan supervisor tim handling. Kemudian tim handling mengangkut material Hebel atau bata ringan, lalu meletakkannya pada area yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu tim handling melakukan housekeeping setelah melakukan pekerjaan material handling. Dan semua uraian pekerjaan ini sudah mengikuti prosedur perusahaan. Dan terakhir untuk pembahasan implementasi yaitu terdapat data-data seputar pekerjaan dengan manual handling. Yang pertama, pekerja yang terlibat dalam pekerjaan manual handling yaitu 8 orang dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Kemudian berat beban yang diangkat pekerja yaitu 6 kg serta frekuensi angkatan 350 kali angkatan per jam serta jarak benda dengan badan sekitar 30 cm. Lalu durasi pekerjaan manual handling ini berlangsung sekitar 1 jam 45 menit. Nah, pada bagian data seputar pekerjaan manual handling di sini yang masih belum sesuai dengan peraturan atau SOP, yaitu pada bagian pemeriksaan kesehatan. Nah, karena pada bagian pemeriksaan kesehatan ini belum dilakukan ataupun perusahaan belum menunjuk dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para pekerjanya. Dari beberapa ataupun dari hasil dan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat program manual handling di PT Matrix Primatama, yaitu berupa sosialisasi manual handling serta program pelatihan. Lalu yang kedua, prosedur manual handling di PT Matrix Primatama tertera pada dokumen SOP perusahaan dengan nomor dokumen P-K3-K3-006 dengan mengacu pada beberapa peraturan perundangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang ataupun PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Serta yang kesimpulan yang ketiga yaitu implementasi uraian pekerjaan manual handling dilaksanakan sesuai dengan prosedur perusahaan serta tidak melebihi nilai ambang batas yang tertera pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Namun terdapat kekurangan pada pelaksanaannya, yaitu pemeriksaan kesehatan pekerja yang tidak dilakukan oleh dokter serta penyediaan APD yang masih belum memadai. Lalu saran yang penulis dapat adalah yang pertama, sebaiknya program manual handling ini yang sudah ada di PT Matrix Primatama tersebut perlu dipertahankan agar pekerja dapat lebih memahami potensi bahaya serta tindakan pengendalian bahaya pada pekerjaan manual handling. Kemudian yang kedua, perlu adanya peningkatan terhadap pelaksanaan prosedur pekerjaan manual handling dengan standar prosedur dan instruksi kerja yang mudah dilihat dan mudah dipahami oleh pekerja. Lalu yang ketiga yaitu pada implementasi pekerjaan manual handling di PT Matrix Primatama, sebaiknya perusahaan perlu menunjuk dokter untuk memeriksa kesehatan para pekerjanya, serta untuk terkait APD,
perlu dilakukannya kerjasama dengan subkontraktor untuk memastikan ketersediaan APD bagi para pekerjanya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Mbak ini selaku moderator. Baik, terima kasih Muhammad Maulana Rizky. Demikianlah tadi Ibu dosen dan Ibu penguji presentasi laporan sidang tugas akhir mahasiswa atas nama Muhammad Maulana Rizky. Terus selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab saran dan masukan dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Untuk yang pertama kepada Ibu Pipit selaku dosen penguji, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu ini dan mohon izin kepada Bu Ida dan Bu Yeni. Oke, Saudara Maulana Rizky, bisa dibuka laporan TA-nya secara personal? Bisa, Bu. Ini saya ganti share screen-nya ya, Bu. Tidak perlu di-share, secara personal saja. Oh, secara personal. Baik. Oke. Sudah siap? Sudah siap, Bu. Ibu panggil Rizky aja ya. Rizky, judulnya apa, Rizky? Gambaran umum penerapan manual handling pada pekerjaan pengangkutan kabel atau bata ringan di PT Matrix Primatama, Cirebon, Jawa Barat. Oke, manual handling ya, penerapannya di sana. Tujuan khususnya? Tujuan khususnya yang pertama mengetahui program manual handling pada pekerjaan pengangkutan kabel di PT Matrix Primatama, Cirebon, Jawa Barat. Kemudian mengetahui prosedur manual handling pada pekerjaan pengangkutan material kabel di PT Matrix Primatama, Cirebon, Jawa Barat. Lalu yang terakhir yaitu mengetahui implementasi penerapan manual handling pada pekerjaan pengangkutan kabel di PT Matrix Primatama, Cirebon, Jawa Barat. Baik. Apa yang melatar belakangi Rizky mengambil judul ini? Yang melatar belakangi saya dalam mengambil judul manual handling adalah yang pertama, pada manual handling sendiri saya merasa kegiatan ini masih belum diperhatikan secara serius, padahal dampaknya yaitu sangat signifikan gitu, Bu. Seperti cedera tulang belakang salah satunya. Jadi itu yang melatar belakangi saya dalam mengambil judul manual handling ini. Oke, terdapatnya penyakit akibat kerja ya, terkait dengan angkut secara manual. Karena di bab 1 dimunculkan beberapa referensi ya, dan data-data kecelakaan kerja. Kalau boleh saran, ini menarik sekali ya untuk Rizky. Kalau boleh saran, datanya ini adalah data internalnya. Artinya, kita kan di Indonesia ya, kenapa tidak mencari sebab akibat dari data ketenaga kerjaannya ya, realnya berapa persentase sih terjadi kecelakaan kerja terkait manual handling tersebut, oke? Ataupun ya ada sebab akibat ya, baik dari wawancara di perusahaan, karena ini menarik ya di lapangan. Ditanyakan persentase per kapita per tahunnya berapa persen? Terjadikah atau tidak adakah kasus kecelakaan kerja akibat angkut secara manual ini? Oke. Masih bisa ditanyakan ya di perusahaan. Oke. Kemudian Ibu ingin menanyakan di laporan tugas akhir ini ya, manual handling jenis apa yang didapat? Halo, Ibu ulangi Rizky. Iya, Bu. Oke, didapat di lapangan, di perusahaan, manual handling yang jenis apa yang didapat oleh Rizky di sana?
Oh, kalau berdasarkan hasil observasi saya sih Bu, di lapangan tuh manual handling ya pengangkatan secara manual gitu Bu, menggunakan tenaga manusia langsung. Jadi perusahaan tersebut tuh tidak menggunakan peralatan bantu angkat. Jadi kan harusnya yang bisa dipakai alat bantu angkatnya tuh Bu. Soalnya kan di situ saya mengamati pekerja manual handling pada pengangkutan bata ringan ini untuk melakukan pekerjaan di bagian atap ya Bu. Nah pada saat itu peralatan tersebut itu rusak. Nah jadi si perusahaan ini mau nggak mau ya menggunakan tenaga manusia secara manual untuk melakukan pekerjaan manual handling ini. Oke, berarti tidak ada alat bantu troli atau alat bantu lainnya ya terkait manual handlingnya. Jadi langsung Iya, objeknya adalah human-nya. iya, Oke, langsung pada orangnya Bu. diceritakan pada laporan TA. Kalau di laporan TA paling lebih diceritakannya kepada ini Bu, bagian implementasinya. Diceritakan. Kegiatannya diceritakan Ya, berkaitan. berkaitan dengan manual handlingnya Bu. Ya, artinya begini. Antara kegiatan ya dengan realitanya ini kan secara oke, kalau kita mengadopsi secara akademisi, manual handling ini kan ada beberapa jenis ya. Ada menggunakan bisa pakai forklift atau menggunakan troli ya atau menggunakan conveyor lainnya ya. Nah, ini secara akademisi ya. Artinya ada pula di sini berinteraksi secara langsung dengan human-nya ya tanpa alat bantu. Artinya antara kegiatan dengan realita ya itu diceritakan tidak di laporannya karena ini kan termasuk kategori penerapan MH ya manual handling ini. Di laporan Rizky ceritakan tidak Oh, iya. kegiatannya apa? Oh berarti iya Bu, saya ya Ada tidak? kalau saya belum menyebutkan kalau tidak Bu. Oke, baik. Ya, enggak apa-apa ya. Kenapa Ibu menanyakan? Karena menarik perhatian ya. Judulnya penerapan gambaran umum. Jadi kan mendeskripsikan atau menceritakan di PTP ini atau di perusahaan tersebut seperti apa MH-nya. Terkait dengan si angkut behel ini apa batu ringan Bata ya, ringan. bata ringan. Iya. Oke. Tadi, Kiranya Bu, seperti itu. maaf, saya itu di tahap pelaksanaan Rizky implementasi itu kan arah untuk teknik kamu melihat pekerja manual handling bukan? Bentar. Paling yang belum ada penekanannya kepada yang ditanyakan sama Bu Pipit ada alat bantu atau tidak itu yang belum ada atau gimana? Dia lebih kepada ininya apa pekerjaan manual handling itu dilakukan secara manual tenaga manusia ataupun alat bantu itu saya belum menyebutkan yang bagian itunya. Alat bantunya berarti poin tingkat alat bantunya yang belum ada. Kalau yang teknis operasional dari manual handling kan kamu jelaskan di situ ada kan? Iya Bu, kalau operasionalnya sudah saya jelaskan sih bagian urainya. Itu aja Bu Pipit penekanannya. Kalau teknis pelaksanaan dari manual handling ada saya rasa tapi mungkin belum ada data tentang tambahan ada nggak area apa alat bantu yang digunakan di sana belum ada di sini. Ya silakan Mangga, maaf. Ya, baik, terima kasih. Rizky, kembali ya. Iya. Untuk programnya sendiri didapat apa? Untuk programnya sendiri yang ada di PT Matrix Primatama yaitu yang pertama sosialisasi manual handling ataupun sosialisasi cara mengangkat manual dengan aman. Kemudian yang kedua yaitu program pelatihan manual handling. Seperti apa sosialisasinya? Kalau
berdasarkan hasil wawancara saya sama tim K3-nya Bu ya, sosialisasinya disampaikan pada saat toolbox meeting Bu. Jadi si personil K3 ini menjelaskan pekerjaan manual handling, kemudian potensi bahaya serta cara kerja ataupun proses kerja yang amannya Bu. Paling seperti itu. Oke. Berarti langsung di acara atau di kegiatan toolbox meeting ya. Untuk pelatihannya, bagaimana cara melatihnya? Bentukan Untuk pelatihannya. pelatihannya sendiri. Oh iya Bu. Untuk pelatihannya sendiri, sama saya juga menanyakan kepada tim ataupun personil K3 yang ada di PT Matrix Primatama. Nah, untuk pelatihannya yaitu dengan menggunakan metode on the job training. Nah, metode on the job training ini adalah sebuah metode yang mana pekerja tersebut langsung ditempatkan kemudian diberi arahan oleh supervisor handling ataupun personil K3 Bu yang ada di situ. Oke, baik. Di sana ada tidak atau untuk menganalisa ya, kemudian artinya begini, di perusahaan tersebut ada tidak manajemen manual handlingnya selain daripada yang disebutkan ya program-program sosialisasi dan pelatihan tersebut, selain daripada itu ada tidak? Selain itu tidak ada Bu. Tidak ada manajemen manual handlingnya? Tidak ada, cuma hanya ada timnya saja Bu. Langsung jadi si perusahaan ini menugaskan ataupun membentuk satu tim, yaitu tim handling untuk secara khusus menangani pekerjaan manual handling ini Bu. Ibu tertarik tim manual handlingnya ini P2K3 bukan? Tim manual handlingnya bukan Bu, itu dari pekerja lokal sih sebenarnya Bu. Jadi di sana tidak ada P2K3-nya ya? Kalau P2K3 di sana sebenarnya belum dibentuk Bu. Nah kan di sana hanya terdapat satu orang personil K3-nya Bu. Oke, Tapi sudah terbaca karena tidak ada P2K3-nya berarti manajemen risiko manual handlingnya pun belum diterapkan artinya ya. Oke, iya Bu. itu bisa menjadi saran masukan ya untuk mereview kembali terkait dengan temuan-temuan ya secara nyata ya karena ke lapangan. Tentunya ketika sudah menerapkan manajemen manual handling, tentu akan ada evaluasi per kapitanya atau per tahunnya ya sehingga ada perbaruan dan updating. Pula tidak akan menuai suatu penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh kegiatan activity si manual handling ini ya. Oke, mungkin itu bisa menjadi saran masukan secara ilmiah ya yang ditemukan. Terakhir, penyakit akibat kerja apa ya yang diakibatkan oleh kegiatan manual handling ini? Penyakit akibat kerja yang dapat ditimbulkan pada kegiatan manual handling ini yang pertama yaitu tentunya kejatuhan beban dari beban manual yang diangkat gitu. Lalu kemudian luka memar, kemudian penyakit akibat kerja risikonya adalah hernia. Hernia itu suatu organ tubuh yang berada di jalur yang tidak semestinya. Misalkan otot otot itu berada tidak sesuai dengan jalur pada bagiannya. Nah, karena itu merupakan efek dari kegiatan manual handling yang berbahaya. Kemudian luka sayatan, lalu rematik, lalu cedera punggung pastinya, cedera punggung ataupun saraf kejepit. Mungkin itu Bu. Yang disebutkan sudah jawabannya antara penyakit sama ini
penyakit sampai akad sama kecelakaan. Ceritanya panjang. Oke, terima kasih. Baik, Ibu terima dulu ya jawabannya Rizky. Artinya dihubungkan dengan judul manual handling ya, itu Rizky adalah beberapa kejadian ya atau bentuk akibat, namun secara khususnya terkait manual handling itu disebutnya adalah MDS. S-nya kecil belakangnya. Ya, musculoskeletal disorders. Banyak kategori di MSDS. Ada tendon terputus, hernia abdominalis ya, dan lain-lainnya. Ya. Nah, itu perlu diketahui juga oleh si Rizky ya, karena mengambil judul ini ya. Oke, mungkin itu ya pertanyaan dari Ibu. Perbaikan atau masukan sarannya adalah yang pertama di logo, tolong di cross check lagi. Ibu agak asing logonya, biru-birunya ini sesuai ya. Nanti Ibu kirimkan logo yang sesuainya, baik itu yang di cover yang berwarna ibunya ya, mata Ibu atau memang ia editingnya kurang rapi, kurang tahu Ibu ya. Tapi bagi Ibu itu kayaknya bukan logo yang benernya. Yang di lembar pengesahan juga masih logo lama ya. Nah, itu juga diganti ya. Kemudian di bagian abstrak tolong diperjelas, artinya ada bahasa, banyak sekali bahasa yang memunculkan sesuai. Kenapa tidak sih diceritakan penjelasan keterangannya gitu ya. Tidak sesuainya ini apa gitu. Kata-kata sesuai ini terkadang belum jelas menurut Ibu bagi seorang pembaca ya. Kemudian untuk tujuan umum mungkin bisa cukup ini ya, itu rinciannya kan banyak, detail sebenarnya. Bisa cukup tambahkan suku kata untuk mengetahui, di belakangnya judul saja, itu untuk tujuan umumnya. Tapi bisa dikondisikan atau dikomunikasikan kembali dengan dosen pembimbing ya. Bu Pipit, maaf terkait dengan tujuan umum. Ini kan ada pemahaman saya kalau tujuan umum terkait TA mahasiswa kan lebih spesifik ke 2 saya tuh ya. Atau memang harus ada sesuai panduan yang buku kuning ya Bu Pipit, buku panduan kampus. Secara gitu, umum saja Ibu. Kendala nggak sih Bu? Kalau untuk tujuan iya kalau saya kan umum saja. Umum aja, berarti kan 2 ya. Yang pertama kalau manual handling kan arahnya ke health ya. Poin yang keduanya ke health, arahnya judulnya. Kemudian yang pertamanya itu lebih ke arah sebagai syarat tulus. Oke, artinya terkait dengan laporan TA ini untuk tujuan umum itu judulnya saja ya. Untuk tujuan umum tinggal ditambahkan dengan itu sudah cukup. Tidak harus dipertambah, harus memenuhi syarat TA dan sebagainya, tidak. Nah, itu di luar daripada konteks laporan TA. Iya. Maksud saya tujuan umum itu katanya kan sesuai panduan. Apa memang saklek harus sesuai panduan yang itu? Yang mahasiswa. Saya sepertinya nggak sependapat itu. Nanti bisa dikomunikasikan kembali dengan dosen pembimbing ya untuk tujuan umum. Ini gaya style saja ya. Artinya secara karya ilmiah ya, yang pada umumnya itu tujuan umum bisa dikomunikasikan kembali kiranya. Baik Ibu, ada tambahan? Baik. Kemudian saya lanjut untuk Rizky. Untuk bab 3 ya, Ibu ingin menanyakan apa itu metode kualitatif? Metode kualitatif yaitu metode yang mendeskripsikan secara kalau metode kan ada 2, metode kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu hanya menjabarkan dari hasil yang telah didapat di lapangan, Bu. Kalau saya kan di lapangan, jadi menjabarkan hasil yang telah didapat di lapangan. Nah, kalau metode kuantitatif yaitu hasil berupa perhitungan, Bu.
Sedangkan saya kan hanya menggunakan metode kualitatif saja. Oke, baik. Untuk yang disampaikan oleh Rizky ya, nanti dapat dipelajari kembali ya. Apa yang diharapkan oleh tujuan laporan TA ini atau keinginan ya dalam merangkai laporan TA ini. Artinya ya, untuk kajian analisa kualitatif ya, itu adalah kajiannya ya. Kalau untuk jenis daripada laporan TA ini ya, itu adalah kategori deskriptif. Maka dari itu Rizky perlu menambahkan referensi metodologi penelitian. Artinya di bab 3 ini Rizky sudah benar ya. Ini loh isi laporan TA aku terkait judul ini adalah seperti ini dicantumkan di TA. Tapi seorang pembaca akan bertanya, apa itu deskriptif? Apa itu kualitatif? Apa itu data primer? Apa itu data sekunder? Nah, ya, artinya perlu ada tambahan referensi yang valid dari beberapa referensi metodologi penelitian. Banyak buku ya, metodologi penelitian bisa dicari. Mau Ari Kuntono atau Atmojo atau Fitria atau lainnya ya, untuk referensi medlitnya. Oke. Kemudian untuk apa namanya ini di poin pembahasan ya, menarik yang sudah ditanyakan dengan jawaban atau penyampaian Rizky ya, artinya setidak-tidaknya ada bahasa seorang penulis yang membahas, meresum atau menyimpulkan ya, serta memberikan saran masukan secara ilmiah. Ya, temuan itu kan sudah jelas nyata didapat. Kurang ini, tidak sesuai, sebutlah demikian. Nah, dari hal tersebut bisa dibahas sebenarnya ya, secara ilmiah ya. Kenapa tidak ada misalkan para medis atau tenaga medis bahkan dokter perusahaan yang dimana sesuai dengan peraturan Permenaker ya, nomor berapa itu kalau nggak salah nomor 15 tahun 2018 apa 2019 tentang ada petugas P3K, bahkan ada terkait dengan hypercase dokter perusahaan juga. Nah, itu kan sudah ada aturannya, berarti perusahaan tersebut tidak mengindahkan. Nah, itu juga penting ya. Jadi dibahas temuannya boleh ya, bagus sebenarnya ya kajian temuannya. Nah, kenapa tidak dimunculkan rekomendasi saran sesuai dengan bahasa ilmiahnya? Ya, Rizky nanti dibahas secara ilmiahnya. Mungkin itu saja dari Ibu. Good ya, bagus untuk Rizky. Satu lagi untuk waktu dan tempat TA ya, sebaiknya di bab 3 ya. Pada umumnya karya ilmiah itu di bab 3 ya. Ibu bilang ini bukan salah ya, hanya menyesuaikan kembali dengan secara umumnya tentang karya ilmiah. Itu saja dari Ibu. Terima kasih, sukses selalu dan selamat untuk Rizky. Ibu kembalikan kepada Ibu ini. Baik, terima kasih Ibu Pipit. Untuk selanjutnya kepada Ibu Yeni selaku dosen pembimbing 2, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ini. Dan pertama saya ucapkan selamat kepada Rizky, akhirnya sidang juga. Masukan dari Ibu mengenai di hasil dan pembahasan. Di situ kan dijelaskan sama Rizky sosialisasi dengan toolbox meeting. Ya, itu apa saja sih yang dibahas ketika dilakukan toolbox meeting kepada pekerjanya? Untuk toolbox meeting sendiri, tim K3 PT Matrix ataupun personil K3 PT Matrix Primatama menjelaskan tentang potensi bahaya pada pekerjaan manual handling, lalu risikonya, serta menjelaskan cara ataupun proses kerja yang baik dan benar pada pekerjaan manual handling. Mungkin seperti itu, Bu. Yang sesuai dengan prosedur ya, yang tahapan pertama sama tahapan yang kedua itu juga dijelaskan. Iya, Bu. Tapi kalau pas kalau
pas pelaksanaan mah hanya menjelaskan, jadi secara singkat aja Bu, soalnya kan berpacu dengan waktu juga. Nah, jadi si personil K3 ini menjelaskan tentang potensi bahaya, lalu cara kerja yang aman, serta tindakan pengendalian bahayanya. Nah, hal ini juga sudah personil K3 itu sudah memperkirakan ataupun memasukkan prosedur-prosedur tersebut serta langsung menyampaikannya kepada si para pekerja itu, Bu. Berarti tahapan itunya pelaksanaan untuk hebelnya nggak dijelaskan, gitu ya. Cuma hanya untuk bahayanya apa, gitu, cara kerjanya bagaimana, seperti itu saja. Ya Bu, karena untuk pekerjaan pengangkatan hebel tadi ya Bu, kan cara kerjanya kan sudah dijelaskan, jadi otomatis si pekerja ini kan memahami gitu kan, memahami apa yang sudah dijelaskan ataupun ya diarahkan oleh supervisor. Jadi pada saat melakukan pekerjaan tersebut dapat berlangsung dengan aman gitu Bu. Oke, yang kedua itu kan ada pelatihan pengangkatan manual ya. Di situ Rizky jelaskan dengan on the job training. Yang dimaksud on the job training itu apa ya? Metode on the job training yaitu metode yang digunakan PT Matrix Primatama dalam melakukan pelatihan manual handling. Nah, di mana metode ini secara langsung menempatkan para pekerja pada area kerja, lalu diberikan arahan serta pengawasan oleh supervisor tim handling itu sendiri, Bu. Oke. Di tabel 5.3 kan yang poin 1 ya, pekerjaan yang terlibat dalam pekerjaan manual handling kan ada 8 orang. Di situ di Rizky sebutkan tidak sesuai. Itu keterangannya pemeriksaan kesehatan tidak dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Itu maksudnya apa ya? Bisa dijelaskan? Oh, jadi terkait hal tersebut, Bu, dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja ini, pada pasal 8 ayat 2 ini kan pemeriksaan kesehatan itu dilakukan secara berkala dengan oleh dokter yang ditunjuk oleh perusahaan dan diketahui oleh direktur perusahaan. Nah, jadi PT Matrix ini, Bu, pada saat saya melakukan tugas akhir belum menunjuk dokter ataupun melakukan kerjasama gitu dengan klinik kesehatan terkait untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada para pekerjanya. Nah, sehingga saya dapat mengambil kesimpulan hal ini tidak sesuai dengan peraturan atau ya tidak sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan, Bu. Berarti selama ini jika ada kesalahan atau apa, kemana itu? Siapa yang menangani? Kalau itu, Bu, yang menangani mah rumah sakit, Bu, pihak rumah sakit. Jadi sebenarnya ada kerjasama, namun pada pemeriksaan kesehatan ini belum diterapkan gitu, Bu, oleh si perusahaan ini. Oke, mungkin nanti apa yang telah Rizky jelaskan semua ke Ibu bisa ditambahkan ya ke laporannya gitu. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya cukup. Ibu ini saya kembalikan ke Ibu ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Yeni. Untuk selanjutnya kepada Ibu Haji Ida Herianti selaku dosen bimbing 1, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Ini, sehat selalu. Untuk Rizky, selamat lah, good ya. Terima kasih. Berapa kali jemput sama saya? Udah 4 atau 5 kali. Oke, dan kamu ada kesiapan, selalu mau belajar, itu salah satu bentuk progres. Kebenaran manual handling juga mata kuliah saya. Ya, ada
dasar kesehatan kerja dan ekonomi. Ya. Mungkin kalau yang terkait case kesehatannya pahamnya Bu Pipit nih, orang bagian kuratif nih Bu Pipit ya. Terima kasih. Paling sedikit tuh dimasukkan yang PAK. Di situ kan ada legal aspek ya PAK itu. Cari tahu. Ada 31 jenis, 33 jenis PAK. Kamu bisa masukkannya di mana Bu Pipit? Bisa di hasil pembahasan ya, atau bisa di latar belakang untuk legal aspeknya. Kemenkes kalau nggak salah. Pasal berapa nomor berapa tahun berapa, dicari lagi. Tadi sudah ada clue-nya, yaitu kalau yang terkait manual handling, penyakitnya itu kan muskuloskeletal ya. Arahnya yang kamu jelaskan, bisa hernia, bisa saraf kejepit, ada beberapa model. Itu nanti karena kamu lebih ranahnya heart, lebih ke arahnya manual handling, dampaknya terhadap kesehatan kerja, poin itu yang kamu bisa tambahkan juga untuk sinergitas antara awal sampai akhir ya. Nanti masukkan juga lampiran untuk di itunya, penyakit akibat kerjanya di kepalanya, sama yang poin tentang penyakit akibat kerja yang terkait dengan manual handling itu apa ya. Itu saja. Kemudian masukan saran yang tadi disampaikan oleh Bu Yeni sama Bu Pipit dilaksanakan. Kemudian saya masih nggak suka kamu di paragraf di bab 1 itu masih ada singkatan aktivitas MMH. Saya nggak mau kalau di dalam laporan itu ada MMH seperti itu ya. Ada kan? Iya, Bu. Belakangnya. Tolong nanti dicek lagi yang teknis seperti itu. Meskipun ada singkatan tapi diminimalisir lah. Selagi masih bisa bentuknya kalimat panjang, Ya, udah good. Ya itu aja. Terima kasih. Saya berikan sama Ibu ini. Ya, baik, terima kasih Bu Haji Ida. Dari Bu Yeni dan Bu Pipit, apakah ada tambahan atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, baik, terima kasih. Cukup, Mbak ini. Ya, terima kasih Bu Yeni. Dari Muhammad Maulana Rizky, ada yang akan sampaikan untuk dosen pembimbing dan dosen penguji, silakan. Oh iya Mbak, ada yang mau disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para dosen pembimbing serta dosen penguji, saya minta maaf dan terima kasih. Nah, minta maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati para dosen pembimbing ataupun dosen penguji pada sidang tugas akhir saya ataupun pada perbuatan saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, sedangkan terima kasih untuk para dosen pembimbing saya, Ibu Haja Ida Herianti, serta Ibu Yeni Friska Madona yang telah membimbing saya dan telah menyempatkan waktunya untuk membimbing saya sehingga saya dapat melaksanakan sidang tugas akhir pada hari ini. Terima kasih, Bu. Mungkin sekian dari saya, Mbak. Sedikit. Sidang itu prosentasinya sampai 85% kamu mencapai. Ada fase lain kamu belum UKT, belum paper, belum yudisium, dan pengurusan administrasi ya. Sesuaikan planning, selalu istiqomah, attitude dijaga, kerja tim dilaksanakan dengan baik, saling bekerja sama lah dengan teman, saling bantu. Itu aja ya, karena kesuksesan kamu itu keberhasilan semua di antaranya ya. Jadi orang yang humble aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga. Ya, baik, untuk sidang mahasiswa atas nama Muhammad Maulana Rizky pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Haji Ida, Ibu Yeni, dan Ibu Pipit untuk waktunya, untuk saran dan masukannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.